Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum itu saya akan presentasi terlebih dahulu. Sinta, Dinda, Sari. Baiklah, semuanya masuk ya. Alhamdulillah semuanya masuk pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Baiklah, sebelum ke materi intinya, ayo kita melakukan ice breaking dahulu. Baik, silahkan kalian kalian berdiri di tempat duduk kalian masing-masing. Baiklah, permainannya seperti ini. Cluenya selamat pagi, tepuk tangan. Jika saya bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Jika saya bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Jika saya bilang selamat malam, kalian tepuk tangan 3 kali. Oke, semuanya pasti sudah paham. Baiklah, kita akan mulai sekarang. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat malam. Oke, baiklah, saya rasa semua sudah semangat dan siap untuk mempelajari, untuk ikut belajar pada pagi hari ini. Baik, silakan kalian duduk di tempat masing-masing kalian dan jangan lupa bereskan tempat duduk kalian dan duduk dengan rapi dan tenang agar kita bisa memulai pembelajaran kali ini dengan lancar dan tertib. Oke, baiklah, kita masuk. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar, yakni 3.5, mengidentifikasi informasi permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah, dan 4.5, menyusun bagian-bagian inti dari permasalahan aktual sebagai sajian untuk disajikan dalam ceramah. Baiklah, saya rasa semua tidak asing kan pada materi kali ini. Oke, ceramah. Pasti dari kita itu tidak pernah lepas dari sering mendengar kata ceramah. Itu apa sih ceramah? Kita ke awal ya. Di kehidupan ini pasti tidak lepas dari kata menyimak. Entah saat kita mendengar teman atau mendengar guru ketika guru sedang menyampaikan pelajaran. Nah, kegiatan guru itulah yang bisa dikatakan ceramah. Lalu apa sih ceramah? Terus bagaimana cara menyimpulkan dari materi ceramah dan bagaimana menyusun teks ceramah dengan baik dan benar. Nah, kali ini kita akan mempelajari ceramah beserta bagaimana kita menyusun dan mempraktikkan ceramah itu. Oke, materi yang pertama yakni kita akan memulai dengan mengenal ceramah. Pengertian ceramah. Ceramah merupakan komunikasi berbahasa, kegiatan berbahasa yang bersifat satu arah. Ia berfungsi menyampaikan informasi dari satu narasumber ke banyak orang. Terus bisa disimpulkan, ceramah merupakan kegiatan menyampaikan informasi yang disampaikan oleh seseorang atau yang sudah ahli di bidang tertentu kepada banyak orang. Apakah ceramah dan pidato dan khotbah juga sama? Yakni perbedaannya, kalau pidato itu lebih bersifat persuasif atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, dan khotbah sendiri pengertiannya itu materinya mengandung tentang keimanan dan meningkatkan iman seseorang. Maksudnya khotbah hanya disampaikan pada acara agama tertentu. Oke. Terus bisa disimpulkan bahwa ceramah itu kegiatan yang hanya menyampaikan informasi tertentu kepada banyak orang. Kita sudah paham kan? Nah, saya kira sudah paham semuanya tentang pengertian ceramah itu.
itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kedua, yakni pokok-pokok informasi dalam ceramah. Pokok sendiri itu berarti asas, dasar, intisari, dan pusat perhatian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pokok dari informasi dalam ceramah adalah pusat atau dasar yang menjadi pembicaraan dalam suatu ceramah. Jadi bisa dikatakan ceramah itu bisa mengandung satu pokok pembahasan yang bersifat umum juga bisa jadi, dan intinya saja mengenai informasi yang disampaikan oleh pembicaranya. Baiklah, nanti saya akan memberikan contoh tentang pokok informasi dalam ceramah. Kita akan lanjutkan lagi. Ini ada hazanah bahasa. Oke. Hazanah bahasa ini berisi tentang jenis-jenis informasi. Nah, dalam ceramah itu disajikan berbagai macam informasi. Namun jenisnya pasti berbeda-beda. Nah, berikut ini jenis-jenis informasi dalam ceramah dari berbagai dari beberapa fungsi dan lainnya. Oke, sekarang kita lihat ada 4 macam informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsinya. Informasi ini biasanya memuat tentang materi dan kegunaan informasi. Informasi ini antara lain informasi edukatif, informasi tentang memberi pengetahuan, pengalaman, dan informasi serta informasi yang bersifat fiksional atau khayalan saja. Kalau contohnya informasi yang bersifat edukatif tentang bagaimana caranya menanam pohon, kalau contoh informasi mengenai tentang pengetahuan, pengalaman, kita bisa lihat dari budaya lokal suatu masyarakat. Dan informasi tentang khayalan bisa jadi dari cerita, fiksi, tokoh. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya. Informasi ini biasanya kita dapat di media massa seperti foto, karikatur, kartun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi kejadian atau peristiwa kejadian. Informasi ini biasanya berdasarkan tempat kejadian peristiwa terjadi, entah itu nasional, entah mancanegara, dan lain sebagainya. Yang terakhir, yakni yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Bidang kehidupan ini bisa kita lihat dari iptek, pendidikan, hiburan, atau musik, dan lain sebagainya juga. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni menyusun bahan ceramah. Menyusun bahan ceramah, kita akan masuk ke persepsi dulu ya. Mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi dapat dilakukan dengan menceritakan kembali atau memberikan tanggapan. Nah, tanggapan yang kita berikan bisa berupa komentar. Dalam kegiatan sebelumnya, kita telah belajar mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Dengan informasi tersebut, kita dapat memberi komentar. Dengan memberikan komentar secara tidak langsung, kita sudah mengonstruksi atau membangun kembali informasi tersebut. Karena komentar biasanya berdasarkan informasi. Sebelum memberikan komentar, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yakni bentuk, isi, dan cara menyampaikannya. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, yakni mengenali konteks. Mengenali konteks ini bisa kita lihat, bisa kita pahami bagaimana
kita mengenali latar belakang dan pengetahuan pendengar kita, dan juga isu yang sedang berkembang pada saat itu. Tentu akan berbeda materi jika kita memberikan antara materi yang kita berikan dengan siswa dan materi yang akan kita berikan dengan orang dewasa, atau gaya berceramah kita. Kita akan berbeda, cara menyampaikan gayanya pun akan berbeda dengan gaya yang pada acara resmi dan acara tidak resmi atau non resmi. Yang kedua yakni menentukan topik, penentuan isu ceramah tersebut sebaiknya memperhatikan sesuai dengan latar belakang dan pengetahuan pendengar, B menarik minat, dan tiga sesuai dengan waktu dan situasi, dan yang terakhir ruang lingkup jelas dan spesifik. Pada hakikatnya ceramah adalah kegiatan yang menyampaikan informasi atau penerimaan informasi dari seorang narasumber ke pendengar. Terus kita akan melakukan kegiatan selanjutnya, yakni yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah ini memuat pokok-pokok materi yang akan kita ceramahkan. Kerangka juga bisa membantu kita dalam menyampaikan materi dengan mudah. Dan kerangka juga menghindarkan pada pengulangan pembahasan, membuat materi lebih sistematis dan sumber-sumber lebih jelas dan terarah. Oke, adapun kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri: 1. Meliputi 3 pokok, B. Mengungkapkan maksud yang jelas, yang C. 1 gagasan. Setiap kerangka hanya harus terdiri 1 gagasan, dan yang terakhir, kerangka harus tersusun secara logis. Kegiatan terakhir yakni mengumpulkan dan memilih bahan. Pengumpulan bahannya bisa kita cari dari sumber-sumber berikut, yakni yang pertama surat kabar, yang kedua contoh naskah pidato, yang ketiga isu-isu yang sedang berkembang, atau hiburan sesuai dengan relevan, sesuai dengan hubungannya. Oke. Adapun pemilihan materi bisa dilakukan dengan cara yang pertama, materi harus aktual, yang kedua pisahkan antara materi pokok dengan materi penunjang, dan yang terakhir, materi harus jelas agar ceramah tidak membosankan. Oke, sekian dari pembahasan atau materi yang saya jelaskan. Saya harap semuanya paham ya anak-anak. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, saya akan memberikan satu tugas sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini. Oke, tentunya carilah materi atau contoh naskah pidato, naskah ceramah, dan susunlah dan bacalah, lalu tentukan mana pokok-pokok, mana simpulannya, dan saya harap setelah itu kalian bisa membuat ceramah dengan tadi mencari dari sumber media, mencari dari sumber isu-isu ceramah terbaru dan lain sebagainya. Oke, baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan kalau keluar jangan lupa melakukan protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.